يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Para guru yang saya hormati, baik bapak maupun ibu, juga anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul lagi di tempat ini di hari Kamis, ya. Tadi bapak membacakan sebuah ayat yang terkait dengan keimanan. Di terjemah surat ini adalah kurang lebih begini: kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa itu cirinya merasa ditunjuki oleh Al-Quran. Jadi kalau kita masih belum merasa ditunjuki oleh Al-Quran, takwa kita masih dipertanyakan. Itu ya, menurut ayat ini. Berikutnya, alladzina yu'minun. Siapa sih orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada yang gaib, ya. Beriman kepada yang gaib tentu memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya Allah, malaikat dan lain sebagainya. Jadi salah satu syarat takwa itu adalah cirinya adalah orang yang beriman, dan berimannya adalah beriman kepada yang gaib. Oke, ya, itu ciri yang pertama, ciri keimanan. Kedua, wa yuqimunas shalah, dan yang menegakkan shalah. Dan yang ketiga adalah yang menginfakkan zakat, gitu ya. Nah, Bapak ingin menjelaskan terkait dengan iman. Iman itu suatu keyakinan. Ternyata keyakinan ini tidak hanya dimiliki oleh orang yang bertuhan, tapi juga orang-orang yang tidak bertuhan. Karena orang yang tidak memiliki keimanan pasti adalah orang-orang yang gagal. Orang yang memiliki keimanan, dia memiliki harapan. Cuman bedanya, harapan kita orang-orang yang iman kepada Tuhan jauh lebih panjang. Kalau di dalam Islam, mungkin dalam logika Islam kita mengenal iman itu, kalau belum iman itu kan ada tingkatan, ya. Ragu itu mungkin 50 angkanya. Yakin itu mungkin 70 ke atas atau 60 ke atas yakin. Tapi yakin juga memiliki tingkatan lagi. Ada ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ini juga bertingkat. Begitu juga dalam keimanan atau keyakinan kita terhadap sesuatu. Karena tanpa memiliki keyakinan, mustahil kita bisa hidup. Kita mau keluar, tentu ragu apakah saya akan ada yang membunuh. Saya mau naik mobil, apakah saya akan. Jadi keyakinan itu sesuatu ya, hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh kita selaku manusia. Nah, saya ingin membahas terkait dengan salah satu syarat yang digagas oleh salah seorang psikolog
Albert Bandura namanya. Nah, Albert Bandura juga memiliki satu teori yang namanya teori kognitif sosial. Di antara teori yang digagasnya itu adalah self efficacy ya. Self efficacy itu suatu teori yang digagas oleh Bandura dalam rangka dia mengkritik teorinya Freud, Sigmund Freud gitu ya, dan teori belajarnya behavioristik yang arahnya materialistik gitu ya. Nah, Bandura mengatakan begini, jika peserta didik ingin menjadi orang yang resilient atau orang yang orang yang tangguh gitu ya, tanpa menyerah, tanpa pandang putus asa, di antaranya dia harus memiliki self efficacy. Apa itu self efficacy? Self efficacy katanya itu adalah suatu keyakinan. Nah, ini kembali keyakinan ya. Suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang bahwa dia akan mampu mencapai tujuan. Nah, ini penting bagi kita semua sebagai pelajar, sebagai guru, dan sebagai manusia, bahwa kita harus memiliki self efficacy atau keyakinan bahwa kita bisa, keyakinan bahwa kita mampu untuk melakukan itu gitu. Oleh karena itu, kalau orang yang memiliki keyakinan, dia pasti seorang yang resilient, seorang yang tangguh, yang tanpa pantang menyerah. Nah, ini yang perlu ditanamkan di peserta didik. Begitu kata Bandura katanya. Kata Bandura, bagaimana sih meningkatkan self efficacy itu orang supaya dia memiliki keyakinan itu bagaimana? Jadi keyakinan itu ternyata tidak hanya dimiliki atau didasarkan pada kajian-kajian kitab suci, tapi setelah diuji menjadi sebuah teori, ternyata ditemukan sebuah teori atau rumusan bahwa keyakinan itu menentukan keberhasilan seseorang. Ada empat, bahkan ada tambahan. Saya tambahannya yang satu lupa dari siapa. Kata Bandura, self efficacy itu adalah keyakinan yang dimiliki oleh kita atau yang dimiliki oleh diri bahwa kita bisa mencapai tujuan. Ya. Nah, bagaimana orang itu agar memiliki itu? Satu katanya, orang itu harus diberi pengalaman. Harus dibeli banyak pengalaman. Pengalaman itu bisa sesuatu yang sukses atau sesuatu yang gagal. Tapi pengalaman gagal akan meningkatkan keyakinan orang pada keberhasilan. Oleh karena itu, siswa harus didorong untuk praktek bahwa saya mampu, saya bisa, begitu kan? Itu satu, pengalaman. Jadi pengalaman itu penting kita lakukan, ya, agar kita memiliki keyakinan bahwa kita bisa meraih tujuan. Kita bisa matematika, bisa kimia, bisa fisika, bisa bahasa Inggris, katanya. Itu pertama yang harus kita itu praktek. Dan praktek itu tuh harus bisa gitu. Kita praktek bahwa kita itu bisa, mampu gitu. Itu yang pertama. Jadi harus ada praktek, begitulah kurang lebih ya. Yang kedua, modeling. Modeling ini adalah sebuah permodelan bahwa di lingkungan kita ada orang-orang yang berhasil dengan ilmu itu misalnya, sehingga kita yakin dari diri kita bahwa kita bisa meraih itu karena sudah ada model. Misalnya ada orang yang pintar bahasa Inggris, wah, orang yang pintar bahasa Inggris sukses misalnya. Dulunya bagaimana dia bercerita, dia gagal beberapa kali, tapi setelah dia resilient, setelah dia tangguh, berkali-kali dia coba, dia bisa, sehingga akan memotivasi atau meningkatkan self efficacy atau keyakinan seseorang untuk meraih tujuannya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah social persuasion. Social persuasion itu adalah dorongan atau pujian. Makanya ketika kita menemukan di kelas beberapa siswa kita gagal atau ini, kita harus dorong. Kamu pasti bisa, Nah, itu harus kita dorong itu. Bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, bahwa kita memiliki kecerdasan. Itu menurut Bandura ya. Jadi social persuasion itu atau pujian dari guru itu sangat penting bagi kita, bukan hanya siswa sebetulnya. Saya juga kalau dipuji suka merasa pasti bisa, begitulah kurang lebih ya.
Yang berikutnya itu adalah psychological state. State di sini bukan negara, state itu keadaan. Psychological state itu adalah bagaimana mood kita itu. Kalau kita lagi enjoy, pasti kita terbayang sesuatu itu mudah, gampang. Mood kita itu harus didukung. Makanya kan di sekolah situasinya harus menyenangkan dan lain sebagainya lah gitu. Ini terkait dengan psychological state atau mood. Siswa itu harus memiliki mood. Kita juga ketika kalau ngajar, guru juga kalau nggak memiliki mood, kadang-kadang ya ini bisa nggak siswa kita gitu kan, kadang-kadang ada perasaan itu. Oleh karena itu mood ini penting, atau psychological state itu, atau keadaan jiwa yang tenang, yang mendukung, itu sangat penting. Nah, ada tambahan, saya lupa tambahnya ini dari siapa. Yang terakhir adanya katanya harus dikuatkan, kalau di dalam Islam namanya kuatul khayal, atau dalam bahasa Inggrisnya itu potensi imajinasi. Ya, perlunya kita mengembangkan kekuatan daya imajinasi yang dimiliki oleh kita atau oleh siswa kita. Jadi imajinasi itu sesuatu yang positif sesungguhnya jika dikembangkan. Nah, itu mungkin yang perlu kita renungi dari salah satu alladzina yu'minun. Jadi kita itu dituntut beriman, ya, beriman atau memiliki keyakinan. Nah, keyakinan ini ternyata bukan hanya domainnya di wilayah agama atau di wilayah sesuatu yang tadi itu yu'minu bil ghaib, tapi juga sesuatu yang karena ghaib itu kan memiliki makna yang sangat luas, bukan hanya tadi pada iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan lain sebagainya. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, dan ini sebagai ibroh bagi kita agar kita selalu memiliki keyakinan bahwa kita ini pasti bisa, kita ini pasti mampu. Tanpa keyakinan akan sulit cita-cita kita raih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا